Bahagialah mereka yang tak jalan bersama dengan orang yang durhaka, yang tak ada imannya, yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para penista. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 28 September 2023, yaitu dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Manang ise nama kobar halak nabisuk, gabe marbisuk do. Alai manang ise na sauduran, dohot halak naoto menjadi jahat do. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan adalah perihal bergaul atau kehidupan bermasyarakat. Ada seorang pakar hubungan manusia, Leslie Blin, mengatakan bahwa manusia belajar sesuatu dari panca inderanya. 1% dari rasa, 1,5% dari sentuhan, 3,5% dari penciuman, 11% dari pendengaran, dan 83% dari penglihatan. Dari sini kita bisa melihat pendengaran terlebih penglihatan memiliki potensi besar untuk kita berhasil atau gagal. Dan 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Firman ini mengajak kita untuk lebih berhikmat dalam hal bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, sikap dan perilaku kita juga akan menjadi tidak baik. Pergaulan akan membentuk dan mengubah karakter kita. Ada sebuah contoh dalam Alkitab, seorang raja bernama Yosafat ditegur oleh Tuhan melalui Yehu supaya Yosafat menjauhkan diri atau memutuskan hubungan pertemanan dengan orang fasik. Karena jika Yosafat meneruskan hubungan pertemanan dan pergaulannya dengan orang fasik, maka ia akan merusak masa depannya sendiri dan kerajaan yang dipimpinnya. Dan singkat cerita, Yosafat mendengarkan apa yang Tuhan mau melalui Nabi Yehu. Dapat kita baca dalam 2 Tawarik 19. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Amsal ini pun banyak ayat firman Tuhan yang menasihati kita mengenai pergaulan. Contoh Amsal 22 ayat 24a, jangan berteman atau bergaul dengan orang yang lekas gusar. Jangan berteman atau bergaul dengan seorang pemarah. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Amsal 20 ayat 19, atau tukang gosip. Jangan berteman atau bergaul dengan orang jahat atau orang tidak benar. Amsal 24 ayat 1.
Jangan bergaul atau berteman dengan seorang pelahap atau orang rakus. Amsal 28 ayat 7. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab benar-benar mengingatkan kita untuk bijak dalam bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi kemana arah dan tujuan hidup kita. Marilah kita bijaksana dalam bergaul sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan yang paling terutama, bergaul eratlah dengan Tuhan sendiri. Karena dalam Yohanes, Yesus saja mengatakan, "Aku menyebut kamu sahabat." Yesus menganggap kita, menyebut kita adalah sahabat. Bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membuat hidup dikuduskan sebab Tuhan adalah kudus. Bergaul dengan Tuhan membuat kita diberkati. Dan dalam Mazmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oleh karena itu pilihlah teman atau sahabat kita dengan bijaksana, jangan sembrono, dan yang terutama bersahabat, bergaullah erat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan, agar kami lebih berhikmat lagi untuk bergaul dengan sesama kami. Orang yang bergaul dengan orang yang bijak akan menjadi bijak, tetapi orang yang bergaul dengan orang yang bodoh, maka hidupnya akan penuh dengan kejahatan atau kebebalan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup diam bersama dengan mereka yang bergaul erat dengan Engkau, agar kehidupan kami pun menjadi terarah dan seturut dengan firman-Mu. Kami menjadi hidup kudus, perkataan, perbuatan kami, dan sikap kami dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ini. Kami lebih berhikmat lagi karena Engkau sudah menyingkapkannya melalui firman-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, terlebih dalam aktivitasnya satu hari ini. Engkau hiburkan yang berduka, Engkau sembuhkan yang mengalami sakit penyakit, berikan kekuatan dan berkat menjalani proses pengobatan sampai mendapatkan kepulihan. Engkau juga Tuhan yang selalu membukakan jalan dalam setiap persoalan jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yang tak mau bekerja sama dengan orang berdosa, yang tak mau duduk bersama dengan para